Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Debeni, berasal dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Teknik, Pendidikan Teknik Otomotif. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengisian oli dan refrigeran sistem AC mobil. Di video sebelumnya kita melakukan pemvakuman, dan video kali ini kita melakukan pengisian oli dan refrigeran. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, tujuan. Ialah mahasiswa mampu menjelaskan tujuan pengisian oli pada sistem AC mobil. Mahasiswa mampu mengetahui langkah-langkah dalam pengisian oli pada AC mobil. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan tujuan pengisian refrigeran pada sistem AC mobil. Yang keempat, mahasiswa mampu mengetahui langkah-langkah pengisian refrigeran pada AC mobil. Selanjutnya, B. Teori singkat. Oli kompresor memiliki peran yang signifikan terhadap kinerja kompresor AC. Di dalam kompresor AC terdapat piston yang bergerak mengikuti putaran mesin melalui puli kompresor ketika AC mobil dinyalakan. Oli kompresor berfungsi untuk melumasi piston kompresor. Tentu oli kompresor menjadi salah satu faktor yang sangat penting agar kompresor AC mobil terhindar dari kerusakan dan AC tidak mengeluarkan bunyi yang keras. Pengisian oli kompresor dilakukan setelah melakukan pemvakuman sistem AC, karena oli akan mengalir ke dalam sistem AC dengan memanfaatkan kevakuman yang terdapat pada sistem AC. Dalam sistem AC perlu dilakukan pengosongan dan pengisian refrigeran dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi kerja dari sistem AC kepada suatu kondisi yang maksimal dan dapat menjalankan peran penghantar panas dengan baik sehingga proses pendinginan AC dapat bekerja dengan sempurna. Selanjutnya, alat dan bahan, yaitu alat-alat yang kita gunakan: 1 unit AC, oli kompresor, tachometer, manifold gig, 1 tabung refrigeran jenis R134A atau R12. Selanjutnya, gelas ukur, toolset, majun, kain atau kain lap, terus termometer. Kita pergi ke langkah selanjutnya, yaitu langkah kerja. Langkah kerja yaitu pengisian oli pada sistem AC mobil. Yang pertama, pasangkan selang berwarna merah high ke service valve discharge. Jadi di dalam kompresor itu ada tulisan D sama S, yang D kita gunakan untuk tekanan tinggi dan S tekanan rendah. Dan pasang selang berwarna biru ke service valve section kompresor. Pastikan katup high dan low pada manifold gig terkunci. Kemudian selang berwarna kuning dipasangkan pada service can tap pada tabung refrigeran. Dan bukalah tabung refrigeran sehingga refrigeran mengalir ke selang berwarna kuning. Tekan pentil atau buka sedikit sambungan pada selang kuning dengan manifold gig sehingga refrigeran mengalir keluar. Ini bertujuan membuang kadar udara atau uap air yang ada dalam selang berwarna kuning. Setelah selesai, kunci kembali sambungan tersebut. Kemudian segera pindahkan selang kuning dari tabung refrigeran ke dalam gelas ukur yang sudah diisi oli. Buka katup low pada manifold gig, maka oli akan terhisap ke dalam sistem dengan sendirinya akibat kevakuman dalam sistem AC. Jadi ini ukuran untuk kita melakukan pengisian oli. Kondensor 40 cc, evaporator 40 cc, dan receiver dryer 10 cc. cc itu sama dengan mili ya. Jadi masing-masing pada kendaraan itu berbeda kapasitas oli yang dimasukkan.
nggak harus 40-40-10. Jadi kita bisa melihat buku manual book pada kendaraan tersebut atau ada pada kendaraan tersebut. Catatan, lebihkan 10 cc untuk setiap penambahan oli. Tujuannya melebihkan 10 cc dikarenakan oli kita masukkan ke dalam gelas ukur tersebut. Kalau misalnya kita ngisi pas-pasan 40, nggak akan terhisap oleh selang berwarna kuning seluruhnya, nggak akan habis semuanya 40 cc tersebut. Makanya bertujuan lebihkan 10 cc agar dia masuk dengan sempurna. Baik, kita pergi ke langkah selanjutnya, yaitu pengisian refrigeran. Setelah kita melakukan pengisian oli, kita lakukan pengisian refrigeran. Hal yang pertama kita lakukan yaitu hal yang perlu kita perhatikan adalah cairan refrigeran jenis apa yang digunakan pada sistem AC mobil tersebut. Cara membedakannya adalah dengan melihat service valve pada sistem AC tersebut. Jika service valve berbentuk ulir, maka jenis refrigeran yang digunakan adalah R12. Dan jika berbentuk klem, maka jenis refrigeran yang digunakan R134. Pastikan manifold gauge terpasang dan katup high dan low pada manifold gauge terkunci. Pasangkan selang berwarna merah ke service valve discharge, tulisannya D, dan selang berwarna biru low ke service valve suction S kompresor. Kemudian selang berwarna kuning terpasang pada service can tap pada tabung refrigeran, dan bukalah service can tap pada tabung sehingga refrigeran mengalir ke selang berwarna kuning. Tekan pentil atau buka sedikit sambungan pada selang kuning dengan manifold gauge sehingga refrigeran mengalir keluar. Ini bertujuan membuang kadar udara atau uap air yang ada dalam selang berwarna kuning. Selanjutnya ini kita lakukan pengisian refrigeran pada saat mesin mobil dalam keadaan mati. Biasanya ini jarang digunakan oleh para mekanik untuk mengisi refrigeran ya, karena kurang ideal, kurang sempurna gitu. Ya, langkahnya itu buka katup low pada manifold gauge secara perlahan dan perhatikan indikator pada manometer manifold gauge berwarna biru hingga tekanan pengisian sampai 4,2 kg per cm kubik atau 60 psi. Tutup kembali katup low pada manifold gauge. Yang biasa kita gunakan yaitu pada saat mesin dinyalakan. Itu lebih ideal dan lebih sempurna. Langkahnya pertama kali ialah nyalakan mesin mobil dan tahan di posisi 1500 sampai 2000 rpm. Posisikan blower maksimal dan pendingin maksimal. Buka semua jendela. Pasangkan termometer pada angin yang keluar dari evaporator untuk melihat temperatur pendingin. Perhatikan seglas apakah kondisi kurang. Jika tidak ada gelembung, maka refrigeran terlalu banyak. Dan jika gelembung banyak, berarti refrigeran kurang. Dan jika ada gelembung sesekali, maka kondisi refrigeran sudah cukup. Selanjutnya, jika kurang, maka lanjutkan pengisian refrigeran dengan cara membuka secara perlahan-lahan katup low pada manifold gauge dan posisi indikator manometer berwarna biru di antara 30 sampai 60 psi. Jadi ini ya, manometer berwarna biru. Ini tekanan untuk tekanan rendah. Selanjutnya, jangan sesekali membuka katup berwarna merah high pada manifold gauge selama proses pengisian refrigeran saat mesin hidup. Jadi jangan pernah sekali-sekali membuka ini ya, jangan dibuka katup warna merah ini. Jika pengisian belum selesai, yang ditandai dengan banyak gelembung pada sek gelas dan temperatur pada termometer belum mencapai suhu di bawah 15 derajat Celcius. Sedangkan manometer yang merah mendekati 250.
Jika pengisian belum selesai, yang ditandai dengan banyak gelembung pada seg gelas dan temperatur pada termometer belum mencapai suhu di bawah 15 derajat Celcius, sedangkan manometer yang merah mendekati 250 psi, maka hentikan pengisian refrigeran dan lakukan pendinginan pada kondensor, yaitu dengan cara menyiramnya menggunakan air. Jika indikator manometer yang merah sudah turun, maka lanjutkan pengisian sampai kondisi cukup. Pada saat pengisian refrigeran, manometer merah jangan melebihi 250 psi. Jika termometer sudah mencapai suhu yang diinginkan dan manometer biru sudah di antara 30-60 psi, hentikan pengisian refrigeran. Matikan mobil, tutup servis kentep pada tabung refrigeran dan lanjutkan membuka selang yang terpasang pada kompresor. Melepaskan selang harus dilakukan dengan sangat cepat agar refrigeran tidak keluar. Baik, itu sekian presentasi PowerPoint dari saya. Jangan lupa subscribe Randi DB ini. Maafkan saya jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.